Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ini saya mau tanya pandangan kalian nih. Menurut kalian ya, kenapa orang-orang demikian ya bisa memulai sikap sarkas seperti ini? Mungkin kalian juga bisa menjawab ya. Kenapa orang tertarik ya? Kenapa orang bisa tertarik kepada hal-hal yang sarkas, akun-akun satir seperti ini? Ketertarikannya itu di mana? Karena emang kita tahu ya, itu akun satir followersnya itu kayak banyak loh, banyak sekali. Bahkan tuh lebih banyak daripada akun-akun gereja yang keluarin konten seterusnya. Ya. Nah itu mereka punya appeal, ya. Mereka punya daya tarik. Itu dari mana ya? Jadi dua ya. Jadi kenapa orang tuh bisa sarkas, sinis, dan kenapa orang tuh tertarik dengan sikap-sikap seperti ini? Mungkin Ondang mau mulai dulu. Kalau menurut aku sendiri sih diawali karena emang manusia itu berdosa ya. Jadi emang manusia itu itu jawaban semua. Itu jawaban segala. Manusia itu berdosa. Suka mencari kesalahan orang lain juga. Manusia itu suka kayak ngelihat, oh ini salah, terus langsung kayak dalam hati kayak, ih parah banget sih, blablabla. Pasti ada lah kayak gitu. Kayak, dan mungkin ada juga kali pride dalam diri kayak, ternyata aku lebih tahu banyak dan ternyata pengetahuan aku tentang firman itu lebih banyak gitu. Mungkin juga ada orang-orang yang terbawa arus dengan teman-teman mereka kayak tahu nggak sih ajaran gereja ini kayak gini, terus akhirnya aku kurang tahu, terus ikut follow akun satir gitu. Tapi menurut aku alasan paling besar sih gara-gara itu sih, manusia tuh suka mengetahui kejelekan orang lain gitu. Kayak oh ternyata gereja ini kayak gini, aliran ini kayak gini gitu. Saya pikir tuh salah satu sebab yang sangat besar yang kamu bilang tuh betul ya. Itu orang mau menyatakan kepintarannya gitu. Kalau ketika kita bisa serang secara, bukan cuma serang kesalahan, tapi kita bisa serang dengan cara sarkas ya, itu kayak menunjukkan kita tuh udah lebih mengerti ya. Kalau orang yang gak mengerti, orang yang gak bisa benar-benar tajam menusuk secara sarkas atau sinis masalah tertentu, mereka nggak mungkin bisa melakukan itu. Kalau ketika mereka bisa melakukan itu, kita harus akui emang mereka itu tahu masalahnya, berarti mereka tuh lumayan pinter. Nah, saya pikir salah satu sebabnya mungkin di sana orang tuh bisa melakukan satir, sarkas ya, karena mereka merasa melakukan demikian ya. Mereka menyatakan dirinya sebagai pinter, dan ini juga yang dibilang sama John Piper gitu loh. John Piper dia juga pernah mengakui bahwa dia tuh juga suka sarkas kepada orang lain. Ya. Dia suka dengan secara demikian menyatakan kesalahan, tapi dia bilang ketika dia melakukan hal ini, ya, dia sangat tergoda untuk menyatakan dia tuh lebih pinter gitu. Itu godaan dalam hati dia yang mungkin susah dilihat. Oke, kalau dari Cynthia? Kalau aku mungkin harus ada satu, kalau kita ngelihat budayanya orang Indonesia ya, pada dasarnya kalau kita lihat netizen juga kan mereka memang suka sarkas ya. Apalagi ya, Indonesia ya. Gini sebenarnya gini, orang Indonesia itu terlihat ramah, tapi sebenarnya mereka, ini kita self kritik ya, ramah tapi sebenarnya mereka menyimpan yang sebenarnya gitu. Jadi kayak gak jujur dengan orang. Kalau kita lihat orang-orang luar negeri itu kan mereka belak-belakan ya. Tapi memang orang Indonesia tuh gak bisa belak-belakan. Itu kayaknya gak cuma orang Indonesia ya, bahkan di beberapa Asia, negara-negara Asia memang ada kecenderungan begitu. Jadi kita nggak bisa ngomong nih terang-terangan. Akhirnya kita cuma bisa ngomong ke orang-orang yang satu frekuensi, terus ngegosip deh. Tahu nggak gereja ini begini loh. Tahu nggak ternyata tuh si Anu begini loh. Lama-lama sampai isi dapurnya juga diomongin gitu kan. Jadi ya itulah memang itu kenapa aku jadi ingat ya salah satu itu daya tariknya ya. Yang kamu bilang tuh emang cara satir, cara sarkas seperti itu cocok sekali dengan attitude sikap orang Indonesia yang lebih indirect ya, indirect yang mau ngomong satu hal tapi puter dulu baru sampai ke hal itu ya, nggak disinggung tapi orang tuh nangkep ya. Dan emang kalau dipikirkan emang cocok sih ya, emang karena satir kan emang nggak langsung secara direct serang orang ini, tapi
pakai cara yang lain, angle yang lain, tapi kena juga gitu. Oke, that makes a lot of sense sebetulnya. Itu benar masuk akal sih. Iya. Kenapa itu sangat cocok dengan masyarakat Indonesia gitu. Sebenarnya kan tiap orang pasti punya pergumulan dosa masing-masing, dan sepertinya dosa favorit orang Indonesia adalah gosip. Gosip. Ngegosip. Itu benar-benar Detik.com. Detik.com. Ini harus sebut merek. Setiap hari tuh gosip di dalamnya. Oke. Iya, maksudnya kita juga kalau lihat akun berita-berita gitu, itu gosip itu paling nomor 1 lah, benar-benar. Siapa sih yang nggak pernah ngegosip orang Indonesia tuh kayaknya nggak ada gitu. Kita pengakuan dosa aja di sini hari ini kan. Tapi jadi akun satir itu bagian dari dunia gosip yang dijalankan di Indonesia ya. Iya, menurutku. Itu kritik ya. Itu kritik besar ya. Itu kritik besar bahkan untuk diriku juga gitu. Bahwa memang sepertinya memang salah satu dosa favorit orang Indonesia adalah ngegosip. Gitu. Tapi memang gini ya, memang ya itu kelemahan dari kultur kita. Kadang-kadang kita tuh memang nggak bisa untuk mengutarakan pendapat dengan bebas gitu. Karena nanti belum apa-apa dituduh hate speech, ya kan? Karena memang batasan hate speech di masyarakat tuh kadang jadi kabur juga gitu, gara-gara masalah sedikit blokir. Udahlah, gue nggak mau lagi temenan sama lu, gue blokir aja. Saya kepikir kamu ngomong tadi ya, saya kepikir tuh menurut kalian ya, bagaimana kita itu menghindari gosip di dalam menyatakan kebenaran gitu. Itu kan sebetulnya yang dilakukan oleh akun satir. Mereka kan dengan sangat gampang akan bilang bahwa mereka sedang menyatakan kebenaran, dan betul kan? Mereka membuka kebohongan gitu. Nah, bagaimana kita membuka kebohongan ya menurut kalian ya? Tapi ini sulit ya. Tapi itu nggak gosip gitu. Gimana menurut kalian? Ada kepikiran nggak? Itu marginal kan ya perbedaannya ya. Iya. Kita gosip sama membuka kebobrokan orang, kesalahan orang, itu sangat tipis itu bedanya. Iya, sangat tipis. Gimana menurut kalian? Upload khotbahnya Pak Tom. Oke, tolong jelasin lagi. Tapi memang ya balik lagi ya, satu akun satir yang aku suka banget itu. Akun satirnya follow kita loh di Instagram. Nanti dicek sama followers Instagram kita ini yang mana. Tapi anyway ya, gimana kita tuh nggak gosip, tapi kita membuka kesalahan, tapi nggak gosip, itu nggak termasuk gosip. Gimana gitu? Menurut aku sih ada langkah setelahnya gitu. Jadi misalkan kalau aku dulu dari pengurusan aku, bagian terakhir biasanya ada evaluasi. Nanti ada evaluasi, kita melihat ada jemaat yang seperti ini. Dari situ kita kayak ada tindakan lanjutan nih gitu. Ada orang yang mau follow up, mengetahui kenapa anak ini seperti itu, alasannya seperti apa. Dan dari situ kita juga berusaha membantu gitu ya, membantu dia untuk masalah-masalahnya dia, untuk memperbaiki lah kayak gitu sih. Mungkin sama juga kali ya kalau untuk yang akun satir ini mungkin boleh kita ngomongin kan, maksudnya itu kan suatu kebenaran juga. Iya, betul. Tapi harus ada langkah lanjutannya gitu loh, kayak mungkin setiap orang mengatakan bahwa ya udah setelah ini gue mau menginjili temen gue yang dari aliran ini atau gereja ini gitu sih. Pemulihannya itu penting ya. Itu pemulihan. Jadi bukan menjadi satu akun yang ujung-ujungnya orang hanya masuk, ikuti, melihat kebobrokan manusia atau kebobrokan siapa gitu. Kalau emang semua konten yang udah begitu, itu udah jadi konten gosip ya. Benar. Itu menjadi akun gosip ya. Bener. Itu setuju. Setuju ya. Aku sih pada akhirnya melihat pemuridan adalah kunci sih untuk melawan ajaran-ajaran ini ya. Kebetulan aku juga pernah cerita mungkin ke Pak Ruben ya, ada satu orang nge-DM aku di akun yang lain. Jadi tuh aku memang bikin satu akun rohani gitu sebelum aku aktif di MRI. Aku memang nggak mau bikin satir gitu karena aku merasa satir itu tidak untuk semua orang, jadi aku mau bikin versi lain gitu. Padahal kamu dibantu oleh akun satir, tapi kamu sendiri bikin akun yang non satir.
Karena memang aku bukan tipe orang yang bisa satir sih. Jadi cuman masalah keahlian. Oke. Pertama karena aku memang bukan orang yang bisa satir. Kedua aku merasa satir itu tidak untuk semua orang. Nah, aku kemudian menemukan satu orang, maksudnya memang banyak ya, ternyata orang-orang seperti dia yang sebenarnya Tuhan tuh udah kasih anugerah sama dia, tapi udah mulai menggelisahkan hatinya untuk mencari kebenaran. Dan dia tidak juga dengan akun satir juga gitu. Tapi Tuhan gelisahkan aja. Nah, ternyata memang ketika kita memberitakan kebenaran tanpa harus menjadi satir, kita ceritakan aja kebenaran, kita kasih tahu aja yang benar seperti ini. Itu Tuhan bisa kok beranugerah sama orang itu. Jadi akhirnya aku follow up dia secara lewat direct message. Belum sampai pemuridan yang gimana-gimana sih. Nah, belum ya sampai bahas bahan misalnya gitu. Kayak di UI kan kita bahas bahan gitu, enggak. Kalau kita hanya DM dan ngobrol-ngobrol, dia terus kirim khotbah, gimana tanggapanmu Mbak? Kok kayaknya ini dia kebetulan suka bingung ya, ini sebenarnya legalistik atau gimana? Aku bilang aku lihat ini nggak legalistik, ini kayaknya bicara soal pengudusan aja gitu, karena gimana pun jadi orang Kristen itu kita harus terus mau dikuduskan dan mau terus berubah supaya semakin serupa dengan Kristus. Jadi memang penjelasan seperti itu sih menurut aku jadinya nggak gosip kan. Oke. Kalau saya bisa tambahin ya, itu kalau dari sikap hati atau enggak dari attitude hati ya. Saya pikir ya itu orang yang hanya bisa sarkastik saja ya. Itu hanya membuktikan sebetulnya dia itu udah kehilangan kasih gitu. Kenapa orang itu bisa sinis, sarkastik, ya, serang-serang, tusuk-tusuk? Karena emang dia udah kehilangan pengharapan terhadap orang tersebut gitu. Ya. Dia bukan cuma mau menyatakan kesalahan, tapi emang dia udah give up gitu. Ini udah lost cause. Orang ini udah terhilang. Ya, udah gak ada pengharapan, makanya ditusuk-tusuk sarkastik. Ini mah sampah lah, ini pasti salah punya, ya. Ini semua yang dia lakukan semua salah, makanya bisa ada sikap sarkastik seperti itu. Iya. Nah, tapi yang kita harus sadar adalah orang yang kehilangan pengharapan itu berarti dia udah kehilangan kasih gitu. Ketika kita ada kasih, itu ada pengharapan, ya. IPK kan ya, iman, pengharapan, kasih. Itu nggak bisa lepas ya. Kalau kita udah nggak ada pengharapan, berarti kita nggak ada kasih. Ketika kita nggak ada kasih terhadap orang ini, kita udah nggak hope dia itu bertobat, ya itu muncul sikap sarkastik itu nggak berhentinya, ditusuk. Dan kita emang harus memikirkan ulang sih, apakah sikap ini, cara hidup ini yang kita mau ambil ya, sebagai orang Kristen. Apakah kita dipanggil untuk kehilangan kasih gitu, bahkan terhadap orang-orang yang benar-benar salah banget, yang bahkan kita bisa bilang itu bidat gitu. Apakah itu sikap yang betul atau enggak? Oke, jadi itu tambahan dari saya. Saya mau masuk ke poin berikutnya ya. Ini mungkin kalian yang bisa lebih menjawab, karena saya bukan seorang yang ikutin banget akun satir. Saya sih ada ikut beberapa, khususnya yang di barat gitu. Tapi itu dikit, nggak terlalu banyak. Kayaknya di barat ya ada akun satir, tapi pengikutnya itu nggak sebanyak Indonesia. Indonesia punya benar-benar berjamur gitu, berkembang sekali. Menurut kalian ya, efek panjangnya ya, efeknya untuk atau enggak pembentukan karakter orang ini ya, ketika orang ini itu sangat kekeh ikut akun satir, atau mereka tuh sangat mendukung akun satir ya. Itu menurut kalian tuh akan itu efek negatifnya, atau mungkin bisa positif juga ya. Tapi efeknya tuh akan seperti apa ya? Ondang mau menjawab dulu. Kalau menurut aku positifnya dulu mungkin ya. Okay. Kalau positifnya mungkin mereka jadi tahu ya, kayak ternyata ada loh pengajaran seperti ini gitu. Jadi mengetahui tentang gereja-gereja juga yang ada di luar ajaran-ajaran tertentu gitu. Nah, kalau negatifnya sendiri menurut aku itu sih sama seperti yang udah dijelaskan Ko Ruben tadi, kehilangan kasih itu sih. Padahal sebenarnya itu yang paling penting kan dalam kekristenan gitu. Kayak Kristus aja sangat mengasihi kita kan, hingga mengorbankan jiwanya gitu untuk punya relasi dengan kita. Dan ternyata orang-orang Kristen yang ada di dunia ini malah
membuat batasan-batasan terhadap gereja-gereja lain gitu. Dan kehilangan kasih, menurut aku itu sangat sayang sekali sih. Karena yang aku belajar itu orang Kristen itu sangat berbeda ya dengan agama tetangga kita gitu. Mungkin mereka kalau misalkan belajar tentang kitab mereka, mungkin mereka bakal makin gak suka gitu, kayak makin menjauh dari agama-agama lain. Tapi beda dengan orang Kristen. Orang Kristen semakin baca Alkitab, seharusnya orang Kristen tuh semakin mengasihi orang-orang lain gitu kan. Semakin mengasihi Tuhan dan orang-orang lain sesamanya. Dan ketika kebencian itu muncul ya, ketika kita cuma fokus kepada kejelekan orang, kita tuh susah kan ngelihat sebenarnya ajaran ini tuh sebenarnya bukan bidat ya, tapi cuma nggak sehat. Sebenarnya masih bisa kan diubah gitu. Iya. Tapi kalau udah benci, udah berakar dalam hati, akan susah sih untuk punya hati untuk kasih tahu nih ke orangnya gitu. Iya. Jadinya cuman diomongin ke circle-nya mereka doang, ngomongin oh iya kejelekannya ini gitu. Dan kami lebih baik, kami udah tahu kesalahan mereka. Iya, dan kayak kami lebih tahu, lebih ini gitu. Untung ya kita kayak gini-gini gitu. Padahal kayak seharusnya orang Kristen nggak kayak gitu sih. Orang Kristen ada orang yang punya kasih itu sih. Kalau misalkan kasih itu udah mulai hilang, mungkin bisa dipertanyakan nih. Saya sih percaya apapun itu ya, yang membuat kita hanya fokus kepada kejelekan orang dan menimbulkan kebencian ya. Saya pikir itu pekerjaan setan. Iya, benar. Itu pasti pekerjaan setan gitu. Ya, itu sama sekali nggak cocok ya, membangun kebencian sama penolakan terhadap orang tertentu dan nggak ada resolusinya, nggak ada pengampunannya. Itu pasti bukan Alkitabiah. Oke, kalau dari Cynthia gimana? Sebenarnya saya hampir sama ya sama Ondang, tapi memang ada satu hal yang bikin saya jadi refleksi ya. Saya waktu saya lihat, saya jadi berefleksi begini karena memang saya lihat Instastory orang juga gitu. Dari situ dia bilang sebenarnya gereja akun-akun satir tidak menggantikan gereja lokal dan Alkitab. Nah ini yang orang tuh sering lupa. Akhirnya orang ngumpul di akun satir aja. Sebenarnya kan banyak akun satir di Indonesia ya, temanya ya begitu-begitu aja. Tapi ya paling cuma satu akun yang punya, kayaknya dia orang Reform sih yang punya akun itu. Jadi wajar aja dia berkembang ya kan. Nah kayak gitu sih. Jadi kita harusnya seneng atau enggak ya dia orang Reform? tapi dia masih termasuk mild lah. Dia belakangan juga udah nggak satir lagi kok. Belakangan dia cuma upload khotbah gitu doang. Ya. Jadi ada pengalihan juga gitu. Ada pertumbuhan bahkan. Pertumbuhan lah. Ya, mungkin dia juga melihat sih, nggak tahu ya, mungkin memang Tuhan juga berani. Ini analisa kamu terhadap dia gitu ya. Ini analisa kamu terhadap dia ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Tuhan beranugerah, atau mungkin juga dia melihat cara ini ternyata tidak begitu efektif ya kan. Nah, pada akhirnya memang itu satu poin yang kita harus ingat ya. Akun satir tidak menggantikan gereja lokal yang sehat dan pembacaan Alkitab yang benar. Memang harus kita akui sih, banyak gereja itu nggak benar-benar mengajarkan cara baca Alkitab. Itu memang ada gitu cerita-cerita orang, teman-teman. Bahkan aku punya kakak sepupu itu, dia sebenarnya rindu sekali untuk belajar Alkitab, tapi dia merasa nggak punya teman gitu. Jadi sekarang ini aku juga jadi mikir gitu, gimana ya. Dan sebenarnya kan repot ya kalau kita nggak ngerti baca Alkitab tuh gimana. Karena baca Alkitab itu, ya saya ingat satu khotbah Pak Jimmy Pardede ya, Alkitab itu tidak diciptakan di zamanmu, tapi di zaman yang lampau. Jadi untuk memahaminya ya memang harus ada pagarnya, harus ada framework lah. Bukan cuma pagar sekadar bukan sekedar pagar, tapi juga framework, harus tools harus jelas. Tools itu juga penting buat baca Alkitab. Dan itu nggak bisa kita sampaikan melalui akun satir kali ya. Ada keterbatasan juga kali ya. Iya. Jadi kita bisa bilang bahwa akun satir itu di dalam tahap sekarang ini itu sangat kurang di dalam aspek pemuridan kali ya. Iya. Kurang membangun ya. Iya. Oke, itu semua setuju. Iya. Ini orang-orang akun satir harus dengar ini. Tapi gini ya, memang ada maksudnya ya seperti akun satir yang aku ikutin itu,
karena dia upload khotbah-khotbah itu sebenarnya bisa jadi bahan pemuridan, tapi bahan aja. I see. Bahan aja. Oke. Bahan untuk didiskusikan saat pemuridan. Tapi pemuridan itu kan sebenarnya teladan hidup. Dia harus melihat kita. Betul. Ya kan? Iya, betul. Iya. Harus ada tokoh yang benar-benar mereka lihat itu bukan cuma rasionalistik. Iya. Ya saya harus begini, tapi orang yang hidup di depan mata mereka, apa yang mereka lakukan, cara mereka menjalankan kerohanian mereka, disiplin mereka, itu semua tuh di dalam pemuridan yang nggak bisa kita salurkan ya melalui sosial media kali ya. Makanya itu seperti yang tadi ku bilang, menjadi teman seperjalanan adalah cara yang paling baik untuk menolong orang semakin mengenal Kristus. Dan akhirnya jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Saya sendiri akhirnya bisa jadi, ya dulu juga saya juga kepahitan ya awalnya dengan akun satir. Tapi ketemu akun ini dan kemudian tunggu. Kamu dibantu oleh akun satir, benar. Habis itu kepahitan. Jadi ceritanya gini, awalnya saya juga salah sangka dengan akun satir. Ya si akun besar itu. Akun besar itu. Tapi kemudian saya ketemu akun satir yang sepertinya dia orang reform karena dia upload reform mulu gitu. Terus tapi memang akhirnya yang bikin saya juga jadi semakin mengenal Tuhan, pada akhirnya kan memang bukan hanya berhenti di akun satir gitu, tapi ketika saya kemudian berkomunitas di sini, dan saya juga punya kakak pembimbing di kampus, ya jadi aku tuh dibimbing seorang kakak dari lembaga pemuridan gitu kan. Terus itu menolong ya. Itu juga menolong. Jadi berkomunitas pada akhirnya memang makanya kan ketika dibicara soal pentingnya corporate worship, emang penting banget karena sama-sama tubuh Kristus tuh harus saling menolong gitu loh. Memang pada akhirnya itu satu sistem sih, pemuridan itu sistem, tapi yang paling penting adalah relasi, gimana dia percaya sama kita, kita juga trust sama dia, sama-sama saling mengasihi. Di situ baru loh sebenarnya kita bisa menurut kamu ini benar nggak? Menurut kamu ini salah nggak? Menurut kamu gimana? Coba deh kita perhatikan ayatnya deh gitu. Karena dia udah percaya sama kita, dia akan dengerin kita. Kadang-kadang itu yang salib yang gak mau dipikul oleh akun satir kali ya. Akun satir itu lebih gampang ya. Sebetulnya in certain sense mereka juga hit and run kali ya. Hit and run gitu loh. Mereka pukul, mereka lari. Ya. Tapi orang Kristen itu perlu bimbingan, itu perlu benar-benar didampingi. Ya. Ada nasihat terakhir buat akun-akun satir. Nasihat terakhir buat akun-akun satir sebelum saya merangkum segala hal ini. Dari Ondang dulu. Nah. Nasihat untuk orang-orang yang membuka akun satir, yang tergila-gila oleh akun satir, terobsesi oleh akun satir. Nasihat terakhir. Sebelum menutup episode ini. Oh iya benar. Menurut aku buat ataupun yang baca ataupun yang nge-share gitu kan, sering banget kan kayak udah ada langsung di-share gitu kan. Menurut aku ingat kembali sih salibnya gitu. Jangan sampai kita malah kita yang memecahkan kekristenan ini. Malah kita kalimat yang berat ya. Saya aja nggak ngomong tadi loh. Saya tadi udah kepikir mau ngomong, tapi saya nggak bicara juga. Memecahkan kekristenan ya. Malah kita yang membuat batasan dengan Kristen yang lain gitu. Padahal sebenarnya kita itu ada satu tubuh kan, dan seharusnya kalau misalnya teman kita sakit, satu ajaran gereja sakit, kan namanya nggak sehat ya. Artinya sakit dong kalau nggak sehat. Sebenarnya bisa disembuhkan kan, dan yang bisa sembuhin siapa gitu ya, Tuhan bisa pakai kita lah gitu. Jadi jangan sampai semua kejelekan itu hanya kita simpan dalam kepala kita gitu, tapi marilah kita simpan dalam hati kita juga gitu. Apa sih yang bisa kita perbuat gitu buat teman-teman kita ini gitu. Mereka kan bukan orang asing ya, mereka teman-teman kita gitu. Jangan diamputasi. Iya, jangan. Masa kita punya tubuh terus kita motong tangan kita sendiri gitu kan. Itu sih, karena aku juga pernah punya pengalaman
nggak tahu ya cara Tuhan gimana, dan aku bisa ketemu orang dan dia bilang, oh kok kamu sekarang gereja di sini gitu. Apa bukannya mereka nggak percaya pada Roh Kudus gitu. Terus aku bantu jelasin kayak sebenarnya Roh Kudus membantu orang untuk semakin dekat kan sama Tuhan. Roh Kudus mengontrol hidup kita, bukan Roh Kudus yang buat kita jadi nggak sadar diri. Roh Kudus yang hanya ada di gereja sesaat gitu, tapi waktu pulang kita lupa gitu kita punya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita dari pagi, siang, sore, malam gitu. Dan dia kayak, oh iya masuk akal ya, dia bilang gitu. Dan ketika aku bilang itu, aku sebenarnya bersyukur sih. Ternyata sebenarnya kalau kita ngomong dengan baik, kita ngomong sesuatu yang masuk akal juga pada seseorang, mereka tuh bisa menerima. Dan nggak harus selalu kayak, iya soalnya gereja kalian tuh percayanya berkat-berkat doang gitu. Mereka malah bikin space sendiri gitu loh dengan kita, kayak kok gitu sih, kok malah jelek-jelekin doang gitu. Dan mungkin mereka juga bakal mencari kejelekan kita gitu, kayak apa orang reform mah cuman pengetahuan doang, kayak kasihnya nggak ada, atau akhirnya ujungnya cuma balas dendam, tusuk saling menusuk tuh. Salah paham doang gitu kan. Itu sih menurut aku, jangan sampai kita malah yang memecahkan gereja itu sendiri sih. Oke. Dari Cynthia, nasihat terakhir. Pada dasarnya akun satir tidak menggantikan Alkitab dan gereja lokal yang sehat. Oke, itu saja. Oke, kalau dari saya ya, saya mungkin mau tekankan masalah panggilan. Saya pikir ini semua orang, khususnya mereka yang terobsesi atau nggak sangat demen sama akun satir atau nggak harus menghidupi cara satir ya, harus ingat panggilan itu. Harus sangat ingat panggilan. Saya percaya ada orang emang dipanggil, ya ada beban khusus dipanggil untuk mengkritik. Tapi orang ini dalam Alkitab pun ya itu nggak banyak gitu. Nggak semua orang dipanggil demikian. Ya kita bisa bilang Yeremia dipanggil demikian, ya Yesaya, nabi-nabi tertentu. Tapi nabi-nabi di sepanjang sejarah bukan hanya mereka. Ya. Di zamannya Yesus, misalnya Yohanes Pembaptis, wah itu kan benar-benar serangnya habis-habisan. Itu pun ada nuansa satirnya juga, sarkasnya juga ada gitu, Yohanes Pembaptis. Tapi sekali lagi, nggak semua orang dipanggil untuk demikian gitu. Ya. Yesus pun nggak lakukan yang benar-benar dilakukan oleh Yohanes Pembaptis gitu. Dia meneruskan pekerjaan pelayanan itu, tapi formatnya tuh berbeda, jauh lebih kaya gitu, jauh lebih kaya. Yohanes Pembaptis begitu. Saya percaya orang-orang yang melakukan akun satir khususnya ya, lanjutkan aja. Toh tadi kan udah bilang ada positifnya, ya. Yang penting jangan jadikan gosip, ya. Jangan berhenti hanya membuka kesalahan. Harus ada konten-konten yang membangun juga, ya. Jadi teruskan aja. Tapi untuk orang-orang yang hanya tinggal di dalam akun satir, ya hati-hati gitu. Kalian juga nggak dibangun. Ya. Kalian juga nggak dibangun. Dan mungkin itu juga bukan panggilan kalian. Ya. Jangan cuma ikutin keinginan hati, mau merasa dirinya pintar atau seterusnya gitu, dan nggak bisa bertumbuh. Nggak bisa bertumbuh gitu. Ya, oke.